be strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan keluarga. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru di channel Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai ciri fisik wanita sedang berbohong pada pria atau ciri fisik istri berbohong pada suami. Ini adalah hal yang sangat menyakitkan apabila memang ini terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita. Namun ini memang kerap terjadi di tengah kehidupan kita. Lalu bagaimana kita menyikapi dan mengetahui ketika seseorang sedang melakukan kebohongan terhadap diri kita? Mungkin di sini bisa kita lihat ketika memang orang yang tidak biasa melakukan kebohongan, maka saat dia berbohong dia akan terlihat jelas. Namun berbeda halnya ketika seseorang sering melakukan kebohongan terhadap dirinya sendiri sebetulnya ya. Ini akan agak sulit ya, atau mengalami kesulitan ketika dicari tahu ini bohong apa tidak. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas hal tersebut, yaitu mengenai ciri fisik istri sedang berbohong kepada suami. Ini tentunya banyak hal yang harus kita teliti secara cermat ya. Karena tentunya ini kebohongan bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Maka dari itu nggak ada salahnya kita sedikit mempelajari sebetulnya gerak-gerik seperti apa yang bisa dideteksi termasuk pada saat-saat dia sedang berbohong. Untuk yang pertama, mungkin dia ini ketika berbicara dengan Anda, berbicaranya cukup singkat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dilihat dari lirikan mata, dia akan selalu melihat ke arah Anda sebentar, lalu bola mata akan terlihat menyamping ya. Ini ketika seseorang sedang berbohong, dan ini sebetulnya bukan hanya pada istri, tapi mungkin bisa terjadi pada siapa saja. Ketika dia melakukan seperti itu, kemudian di dalam dirinya, di raut mukanya terlihat rasa sedikit takut, walaupun dipaksakan dia berani. Ini yang berikutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah dia berusaha menahan posisi dagu agar tetap menghadap kepada Anda, walaupun itu terkesan dipaksakan. Tapi apapun itu Anda bisa lihat dari lirikan matanya ya. Hal demikian bisa dilihat ya, bisa dilihat secara kasat mata bahwa seseorang sedang berbohong. Bahkan kadang untuk menutupi kebohongannya dia berani tunjuk jari ya, menunjukkan jarinya mungkin sedikit ke arah muka Anda. Ini adalah satu bukti bahwa dia sedang memaksakan agar Anda ya mendapat kepercayaan, atau agar Anda bisa percaya dengan apa yang sedang ia lakukan di hadapan Anda ini. Teman-teman, ini adalah sedikit hal penting ya. Ketika seseorang sedang melakukan kebohongan, apapun itu bisa dilihat ya. Apalagi ketika sorot matanya atau bola matanya sedikit berputar sebentar-sebentar ke samping, sebentar-sebentar ke bawah. Ini membuktikan bahwa memang dia berusaha untuk menenangkan dirinya ya. Jadi ketika bicara pun dia tidak berani menatap muka lawan bicara berlama-lama. Ini adalah saat-saat yang memang harus Anda perhatikan. Tentu Anda juga lebih paham ya perbedaan-perbedaan yang jauh lebih jelas dari yang saya terangkan ya, yang saya jelaskan ini, karena Anda tentunya ketika saat melihat situasi tersebut Anda langsung bertatap muka dengan lawan bicara Anda. Dengan demikian Anda bisa tahu lebih jelas ya apa yang terjadi di hadapan Anda. Ini tentunya. Jadi setiap kata-katanya pun tidak los ya. Dia seperti ada sesuatu yang tertahan di dalam dadanya, di dalam tenggorokannya itu ada yang tertahan. Jadi banyak ucapan-ucapan yang memang sedikit tersendat karena itu dipicu rasa takut yang ada pada dirinya kan. Jadi di sini rasa takut ini mempengaruhi
ya. Bisa juga dia ini muncullah keringat-keringat dingin ya. Ini adalah bentuk rasa takut yang memang berlebihan. Nah, sedangkan rasa takut ini banyak hal, termasuk ketika seseorang takut saat melakukan kebohongan. Ini bisa juga muncul hal-hal seperti itu, ya. Berarti ketika memang hal itu terjadi, ini tergantung tingkatan orangnya. Ketika seseorang sudah biasa berbohong, maka dia akan terlihat sedikit tenang. Namun ketika orang yang baru-baru melakukan kebohongan, tentunya rasa takut itu terus menghantui dirinya. Nah, tapi yakinlah ketika Anda terus bergaul dengan orang-orang tersebut, maka suatu saat apa yang ia bohongkan, ya, apa yang ia lakukan kebohongan terhadap seseorang akan tanpa disadari terbuka dengan sendirinya. Ya, ketika memang Anda gagal, melakukan itu, maka cek dengan cara itu. Jadi ikuti terus apa yang akan dilakukan padanya. Nah, ini adalah cek kebohongan teknis secara umum. Sebetulnya banyak lagi cara deteksi kebohongan seseorang, tapi ini adalah cara yang paling simpel, mudah, dan insya Allah aman. Ya, ini adalah satu bukti. Jadi ketika dia berbicara, intinya lebih banyak membuang muka. Kemudian putaran bola mata sedikit berbeda dari biasanya. Jadi dia seperti tetap terlihat menyembunyikan sesuatu. Ini yang penting. Kemudian di saat dia sudah menjauh dari Anda, dia biasanya suka sedikit memperlihatkan perilaku yang berbeda dari biasanya. Ini coba saja Anda amati secara baik, secara jelas, secara cermat. Biasanya tanda-tanda demikian akan muncul pada seseorang ketika seseorang sedang melakukan kebohongan terhadap diri Anda. Nah, ini semata-mata bukan berarti kita mau mengumbar aib seseorang, tapi ini hanya semata-mata untuk melindungi diri kita masing-masing, biar di antara kita, terutama pasangan suami istri ya, tidak ada lagi kebohongan, tidak ada dusta di antara kita, karena tentunya saya pribadi Kang Kumis yang selalu berdoa dan menginginkan agar keluarga Anda semua tetap harmonis. Dan terima kasih. Salam harmonis.